Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Nunu. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Namun, sebelum kita menuju materi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Apakah anak-anakku kalian pernah melihat hewan berlari? Nah, hewan berlari, manusia berlari, pernahkah? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari materi hari ini. Anak-anakku, kita lihat gambar di samping. Gambar di samping adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Nah, pada gambar di samping itu artinya kita melakukan perpindahan tempat. Gerakan tersebut disebut gerakan lokomotor. Nah, kemudian kalau kita membungkuk, kemudian menoleh, meliukkan badan, memutarkan pergelangan atau sendi tangan, itu disebut gerakan non-lokomotor. Kemudian ada lagi, contohnya kita sedang bermain kasti bersama teman-teman, melempar bola, menangkap bola, kemudian memukul bola, itu disebut gerakan manipulatif. Nah, dengan gerakan-gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, hari ini kalian bisa mempraktikkan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rounders. Peraturan permainan rounders. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola, ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rounders dengan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Lapangan rounders berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter, ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Peralatan yang digunakan yaitu 5 tempat hinggap atau base terbuat dari keset, 1 tempat pelampung atau bowler, kayu pemukul, dan bola. Setelah kalian mempelajari tentang permainan rounders, kalian bisa mempraktikannya bersama teman-teman kalian di rumah atau dengan guru olahraga kalian. Cara melestarikan tumbuhan yang pertama yaitu Tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tebang pilih. Yang tiga, pelestarian in situ, yaitu dalam habitatnya. Contohnya, hutan lindung. Kemudian, pelestarian ex situ, yaitu di luar habitatnya. Contohnya adalah kebun raya. Yang keempat adalah reboisasi atau penghijauan. Yang kelima adalah mengembangkan tumbuh-tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Nah, setelah kamu mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan, adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Bisa kita lihat contoh perkembangbiakan generatif seperti pada gambar. perkembangbiakan generatif pada tumbuhan di sini dicontohkan pada tanaman buah mangga. Nah, di gambar ada serangga yaitu kupu-kupu yang sedang menempel pada bunga
dari tumbuhan mangga. Nah, ketika kupu-kupu menempel pada bunga, maka kupu-kupu akan memberikan bantuan pada benang sari, yaitu sel kelamin jantan pada tumbuhan dan putik sel kelamin betina pada tumbuhan bertemu, sehingga terjadilah perkembangbiakan. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Nah, setelah pembuahan itu terjadi, maka bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah menjadi daging buah, seperti pada gambar ada buah mangga. Dan tentunya buah mangga ada daging buahnya ya. Nah, ketika buah mangga sudah matang, maka kita akan memakan daging buahnya dan hanya tersisa biji mangganya. Biji mangga tersebut kita bisa tanam kembali dan tumbuhlah menjadi tanaman baru. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Di sini kita akan memberikan contoh seperti cangkok, stek batang, menyambung. Nah, ini adalah vegetatif buatan. Kemudian ada vegetatif alami, yaitu akar tinggal, umbi lapis, kemudian umbi batang, dan umbi akar. Tunas adventif, spora, dan geragi. Marilah anak-anak kita mengingat kembali perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Baiklah anak-anak, tadi adalah cara pelestarian tumbuhan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pelestarian hewan atau tumbuhan, sekarang kita perhatikan sama-sama yuk gambar di samping. Gambar tersebut adalah sebuah poster yang berisikan tentang pelestarian hewan. Yuk kita cari tahu sama-sama apa itu poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Untuk latihan di rumah, silahkan kalian berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Boleh menggunakan spidol berwarna atau pensil berwarna agar lebih menarik dan dengan gambar-gambar yang menarik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Nunu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bertemu lagi pada video selanjutnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, Bu Nunu mohon maaf. Dadah!